Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Diantama dengan NIM 0504033383 dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Dalam kesempatan ini, saya akan menyajikan video praktek simulasi sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata mengenai kasus Wan Prestasi dari materi 1 sampai 7. Semoga video praktek ini memberikan pemahaman yang komprehensif. Selamat menyaksikan. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan, saya Anggun Diantama SH dari Kantor Hukum Justice and Partner, kuasa hukum penggugat Bapak Budi Santoso dalam perkara perdata nomor 123 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Wan Prestasi. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2025 yang aslinya telah kami sampaikan dan diterima dengan baik oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kehadiran kami di sini adalah untuk menyampaikan materi-materi pokok gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh klien kami terhadap tergugat Bapak Budi Santoso. Kami memohon agar majelis hakim berkenan mencatat, memeriksa, dan mengabulkan permohonan kami untuk bertindak mewakili kepentingan hukum klien kami dengan sah. Kami tegaskan bahwa kami adalah advokat yang beritikat baik dan akan bertindak sesuai dengan kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kami ingin menegaskan bahwa gugatan yang kami ajukan telah disusun secara cermat dan mematuhi seluruh persyaratan formil maupun syarat material yang diwajibkan oleh hukum acara perdata. Gugatan ini secara garis besar terstruktur menjadi identitas para pihak, posita atau dasar hukum dan fakta, dan petitum permohonan tuntutan. Kami sangat yakin bahwa struktur ini telah memenuhi kriteria formil preklat, yaitu dapat diterima secara formal dan bukan merupakan gugatan yang absoluble atau kabur, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa substansinya oleh majelis hakim. Posita adalah jantung dari gugatan kami. Di sini, kami menguraikan secara sistematis dan kronologis bahwa tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh PT Jaya Abadi telah terbukti melakukan wan prestasi atau cedera janji atas perjanjian yang telah disepakati. Kami tidak hanya menguraikan fakta, tetapi juga menopangnya dengan dasar hukum yang kuat, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang relevan, khususnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Kami telah menyajikan argumentasi hukum yang logis dan konsisten, memastikan bahwa fakta hukum yang kami sajikan telah membentuk satu kesatuan yang utuh dan menyajikan yang tidak terbantahkan. Berdasarkan rangkaian fakta dan dasar hukum yang terurai jelas dalam posita, kami mengajukan permohonan hukum atau potentum. Potentum kami bersifat spesifik dan konsisten dengan kerugian yang dialami klien kami akibat wan prestasi tergugat. Salah satu tuntutan utama kami adalah agar majelis hakim mengajukan gugatan untuk membayarkan ganti rugi sebesar 500 juta rupiah secara tunai dan seketika. Kami memohon majelis hakim untuk mengabulkan seluruh tuntutan petitum kami karena petitum ini telah disusun dengan praktik penyusunan yang benar dan prinsip keadilan yang berlaku. Yang Mulia, setelah kami mempelajari dengan seksama jawaban tergugat, kami menemukan bahwa tergugat melakukan serangkaian eksepsi. Kami berpandangan bahwa seluruh eksepsi tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena eksepsi tersebut tidak berdasarkan secara hukum, tetapi hanya bersifat mengada-ngada. Misalnya, terkait dengan eksepsi kompetensi relatif, kami tegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah lembaga yang berwenang mutlak untuk memeriksa perkara ini, sesuai dengan domisili tergugat atau klausul pilihan domisili yang disepakati dalam perjanjian. Eksepsi tergugat hanyalah upaya mengulur waktu dan menguburkan pokok permasalahan yang sesungguhnya. Terkait dengan pokok perkara, kami melihat bahwa jawaban tergugat justru gagal membantah dalil-dalil wan prestasi yang kami ajukan. Bantahan yang disampaikan tergugat bersifat umum dan tidak didukung oleh bukti yang memadai. Kami memohon agar majelis hakim
memfokuskan pemeriksaan pada bukti-bukti yang kami miliki untuk membuktikan cedera janji yang dilakukan tergugat. Kami percaya bahwa bantahan tergugat tidak akan mampu menggoyahkan kekuatan pembuktian kami. Menanggapi jawaban tergugat, kami telah mengajukan replik. Replik ini berfungsi ganda. Yang pertama, sebagai sanggahan sistematis terhadap setiap dalil bantahan yang diajukan tergugat. Yang kedua, sebagai penegasan kembali secara komprehensif terhadap seluruh dalil gugatan kami. Replik bukan sekedar pengulangan, melainkan penajaman dan penguatan materi gugatan, memastikan bahwa tidak ada satupun dalil yang kami ajukan luput dari penegasan kembali. Dalam replik kami mematuhi prinsip hukum acara perdata bahwa pengajuan dalil baru hanya dapat dilakukan secara terbatas, yakni hanya jika terkait dengan bantahan atau sanggahan yang diajukan oleh pihak lawan, bukan merupakan penambahan materi gugatan secara keseluruhan. Kami hanya berfokus pada memperkuat dan mempertegas dalil yang telah ada. Dan pada saat yang sama, kami juga telah membantah dengan tegas setiap dalil-dalil baru yang mungkin diajukan oleh tergugat dalam jawaban mereka, khususnya yang dapat menguburkan substansi perkara. Setelah tergugat mengajukan duplik, kami anggap bahwa tahapan jawaban menjawab yang terdiri dari gugatan, jawaban replik, dan duplik telah selesai dan tertutup. Duplik merupakan kesempatan terakhir bagi tergugat untuk menjawab replik kami. Namun, fungsi utamanya adalah untuk menutup rangkaian dialektika dalil ini. Fokus majelis hakim ini harus berpindah dari pertukaran dalil ke tahap yang lebih krusial, yaitu tahap pembuktian di mana kekuatan material dari masing-masing dalil akan diuji secara faktual. Yang mulia, tahap pembuktian ini diatur dalam pasal 164 HIR dan bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dalil-dalil yang telah kami ajukan. Kami akan mengajukan setidaknya 5 jenis alat bukti. Tujuan utama kami adalah meyakinkan majelis hakim bahwa fakta-fakta hukum yang kami klaim benar-benar terjadi dan membuktikan bahwa tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan wan prestasi. Dalam proses pembuktian ini, kami akan mengajukan 10 alat bukti surat tertulis. Bukti-bukti ini kami kelompokkan menjadi P1, akta jual beli, P2, surat teguran somasi. Kami memastikan bahwa seluruh bukti surat ini telah kami susun secara sistematis, relevan, dan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain, membentuk rangkaian bukti yang tak terpisahkan untuk mendukung gugatan kami. Selain bukti surat, kami juga akan mengajukan keterangan saksi-saksi yang sangat penting, khususnya saksi Rifki Kurniawan SH yang hadir di bawah sumpah bertindak sebagai notaris yang membuat akta perjanjian. Keterangan saksi-saksi ini akan memperkuat bukti surat dan memberikan kesaksian langsung mengenai fakta-fakta yang dialami klien kami, termasuk penerimaan pembayaran oleh tergugat. Kami yakin bahwa perpaduan bukti surat dan keterangan saksi akan menguatkan pembuktian kami secara signifikan. Kini, setelah seluruh proses pembuktian selesai, kami mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis kepada majelis hakim. Kesimpulan bukan sekedar ringkasan, melainkan pernyataan akhir secara tertulis yang bertujuan untuk menganalisis dan mengelaborasi keterkaitan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan dalil-dalil hukum yang kami ajukan. Kesimpulan ini berfungsi untuk membantu majelis hakim merumuskan pertimbangan hukum yang komprehensif. Kesimpulan yang kami susun memuat 2 bagian krusial. Ringkasan fakta terbukti yang menegaskan bahwa tergugat wan prestasi dan analisis hukum final yang relevan. Kami menekankan bahwa dalam kesimpulan, kami hanya mengambil fakta yang terbukti di persidangan dan menghindari pengajuan atau penambahan bukti baru atau fokus pada logika hukum yang tidak relevan. Kami memohon majelis hakim untuk menggunakan kesimpulan sebagai panduan dalam merumuskan pertimbangan dalam putusan. Yang mulia, sebagai penutup, berdasarkan seluruh proses yang kami jalani,
Dari pengajuan gugatan, pertukaran dalil, hingga tahap pembuktian, kami yakin bahwa gugatan kami adalah berdasarkan hukum dan kebenaran. Kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada majelis hakim yang terhormat untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika, membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Kami memohon keadilan dan kepastian hukum. Terima kasih.